GKST di ibu kota negara. Berjuang jangan sampai menyerah. Bahkan mereka para pendeta tunjukkan kinerja yang aman. Memang pusat GKST di Tentera. Pemikir-pemikir jitu tersebar di mana-mana. Mari bergandengan tangan bersama untuk membangun GKST yang kita cinta. Usia 78 bukanlah muda. GKST sudah harus tampil beda. Gebrakan-gebrakan dari Jakarta semoga dapat tunjukkan warna agar jangan GKST ketinggalan dalam soal-soal kemajuan. Jakarta pusat perhatian tentulah sangat menentukan. GKST ke depan tergambar sebuah harapan lebih baik dari hari kemarin. Usia 78 akan membuktikan. Shalom. Terima kasih Kakak Pendeta Edi Paleka, membuat kita dulu waktu 2023 sidang istimewa Ibu Pendeta berkolaborasi dengan seorang pendeta penginjil Pak Dodi. Itu membuka mengenai perjuangan di wilayah Tentera. Di GKST pendeta ini dikenal sebagai pendeta puisi, ya kan? Selalu lahir karya-karya puisinya. Saya berharap nanti puisi-puisi bisa dikumpulkan. Nanti kita kerjasama karena punya makna pelayanan yang sangat dalam. Sekali lagi terima kasih Kakak Pendeta, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, salam. Selamat berjumpa bagi yang baru pertama kali berjumpa di tempat ini. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur ya bersama-sama dengan kita semua majelis karena hari Sabtu yang lalu kita boleh beribadah dan merayakan HUT ke-78 GKST yang tadi sudah diungkapkan dengan begitu indah dalam puisi Ibu Pendeta Edi Paleka. Dan kita merasa bahwa kebaikan Tuhan begitu besar ya. Dalam acara kita kemarin, perjamuan kudus hari ini adalah dalam rangka ulang tahun GKST yang ke-78 yang sebentar kita akan alami bersama-sama melalui penerimaan rogi dan anggur perjamuan kudus. Hari ini selain ibadah minggu, ibadah perjamuan kudus juga dirangkaikan dengan ibadah syukur HUT ke-70 Persekutuan Perempuan yang tadi sudah membawakan puji-pujiannya. Untuk seluruh perempuan GKST, tali takung. Jadi kalau saya bilang tali takung, dijawab dengan pamit pula maju ya. Tali takung. Selamat ya untuk Persekutuan Perempuan dalam rangka HUT-nya yang ke-70 itu tepatnya jatuh pada tanggal 19 Oktober yang lalu ya. Nah, karena kita belum punya ruang yang lain sehingga ibadah HUT dari persekutuan-persekutuan yang ada dirangkaikan dengan ibadah minggu. Jadi hari ini bagian ibadah HUT perempuan dirangkaikan dengan ibadah hari minggu ini, dan bulan depan itu persekutuan Bapak. Kebetulan memang jatuh pada tanggal 9 November. Saudara-saudara, sekali lagi selamat ya kepada perempuan. Semoga menjadi perempuan yang tangguh begitu ya. Jakarta lagi-lagi seperti yang diungkapkan oleh banyak orang bukan daerah yang mudah. Ya, kita saja untuk datang beribadah di sini bukan mudah. Dari tempat yang jauh-jauh lalu kemudian datang bersekutu di sini. Berjuang lalu kemudian bertahan itu
itulah prinsip kita di tanah rantau. Semoga ibu-ibu tetap eksis dan kokoh dalam memberikan kontribusinya bukan cuma bagi keluarga tapi juga bagi jemaat. Yang lain kita ucapkan selamat, ada Mas Pras di sini, kepada keluarga Nanang Prasetya, Ibu Teresia Nise, atas kelahiran anak mereka yang pertama bernama Kanesia Araceli Prasetya. Ya, itu Kanesia itu bahasa Sanskerta ya. Saya lupa kemarin penjelasan dari Ibu Tessa di Facebook ya. Ibu Tessa melahirkan di Palu. Dia ingin anaknya lahir di daerah di Sulawesi ya. Mas Pras belum ke sana, nanti Desember ya mengambil cuti untuk bertemu dengan anak terkasih dan keluarganya. Saudara-saudara, tema hari ini ialah kasih menjadi pedoman gereja ya. Jadi kasih itu sebagai pedoman hidup gereja. Beberapa tahun lalu ketika saya mengurus Niden itu nomor induk dosen nasional. Jadi saya tidak bisa mengajar bisa, tidak bisa menguji mahasiswa untuk level S1, S2, juga S3 kalau saya tidak punya Niden. Jadi teman-teman yang punya Niden lah yang kemudian punya kesempatan untuk menguji, dan sesudah itu saya bisa menguji mereka karena syaratnya harus punya Niden. Nah, pada waktu saya tes di RSUD Tangerang, maka dokter, ya, psikolog, lalu kemudian memberikan saya begitu banyak soal. Saya isi semuanya. Sesudah itu saya diinterview. Nah, pada waktu mengakhiri interview dibilang begini, hasil Bapak bagus sih, cuma terlalu ideal. Ya, hasil Bapak terlalu ideal. Ya, bagus tapi terlalu ideal. Bagaimana mungkin Bapak kalau dalam keadaan tertindas, Bapak masih mengatakan saya akan mengasihi dia, ya kan? Bagaimana mungkin Bapak kalau mendapatkan beban, Bapak cuma menulis di situ, menerima apa adanya, begitu ya? Itu menurut dia aneh, ya kan? Dan barangkali belum pernah menemukan orang yang mengisi dan menjawab interviewnya dengan nilai-nilai yang ideal, menurut dia ideal sekali. Lalu dia bilang begini, Pak, Bapak ini selain sebagai dosen, sebagai apa? Sebagai pendeta. Oh, pantas langsung dikasih saya. Oh, pantas langsung dikasih saya. Ya. Saudara, ini bukan soal saya. Ya, karena memang kita diajar untuk hidup dalam kasih apapun yang terjadi. Ya, kita terus datang ke gereja mendengarkan firman supaya kita tetap diarahkan oleh kasih. Karena kalau hidup kita tidak dalam rel kasih, ya, dalam formasi kasih, ya saya kira kita akan sulit untuk mencerminkan cahaya kasih sebagai pancaran yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kan, jadi saudara, kita berusaha walaupun sekarang ini ibadah kita tinggal 2 jam 10 sampai jam 12 ya, karena ada gereja lain yang kemudian masuk di kapan ini, yaitu gereja Anglican Church ya. Maka itu mejanya agak berubah, agak banyak. Dulu kan meja biasa. Karena Anglican Church itu semi Katolik. Ya, jadi pada pertumbuhan sebenarnya dia bagian dari Katolik awalnya, tapi kemudian berpisah dan menjadi Protestan. Namun sebagian itu masih Katolik ya. Ya, sebagai termasuk juga penggunaan meja Allah. Jadi mereka tidak homili di sini, mereka homili di bawah, begitu ya. Jadi kita gereja pagi, gereja yang nanti sore mengatakan kita menyesuaikan, ya, tidak apa-apa pakai meja panjang. Lalu kemudian dengan taplaknya yang berbodi. Yang penting pada masa-masa hijau pakai hijau, pada masa-masa ungu nanti atlet akan menggunakan ungu. Nah, cuma hari ini mereka tidak ibadah di sini. Jadi kita tidak terlalu mundur ya, bisa sampai jam 1 oleh karena mereka bisa bersama di gedung Anglican Church di Tugu Tani. Kita berusaha terus ya
untuk datang beribadah